Orang ini menggunakan panah untuk membuat api. Kemudian ambil busur dan bidik dengan benar ke tumpukan kayu bakar. Akibatnya, tumpukan kayu bakar langsung terbakar. Suara itu secara tidak sengaja menarik dua nelayan. Mereka memutuskan untuk pergi ke darat untuk melihat situasi. Tapi hanya melihat seorang pria hutan keluar. Oliver tidak mengatakan apa-apa, langsung berlutut. Karena dia sudah menunggu tim penyelamat selama 5 tahun. Dalam 5 tahun terakhir, Oliver harus hidup sendiri di pulau neraka ini. Tidak ada yang tahu dia ada di sini. Hari ini dia akhirnya kembali ke dunia yang beradab. Oliver pulang belum lama ini. Surat kabar bergegas melaporkannya. Dia bukan hanya anak dari keluarga kaya. Dia juga pewaris perusahaan $1 miliar. Ibu Oliver membawanya ke rumah sakit untuk pemeriksaan lengkap. Hasilnya mengejutkan dokter. Dia memberitahu Quinn bahwa ada total 206 tulang yang patah di tubuh Oliver. Ada juga bekas luka yang tak terhitung jumlahnya yang belum sembuh. Setelah mendengarkan, Nyonya Quinn tidak berani memikirkannya. Apa yang dialami anaknya? Dia baru saja mendekat dan memeluknya erat-erat. Kemudian Oliver kembali ke rumahnya. Dia kembali dengan peti kayu. Tapi begitu aku memasuki rumah, Oliver melihat seorang pria botak. Ibu Quinn berkata bahwa dia adalah teman lama ayahnya. Tapi Oliver tahu betul, ayahnya belum pernah mengundangmu ke rumahnya sebelumnya. Tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Mendengar kakaknya memanggilnya, Thea tidak bisa mempercayainya. Kakaknya masih hidup setelah 5 tahun menghilang. Mereka saling berpelukan. Tapi ayah yang menemaninya tahun itu meninggal selamanya. 5 tahun yang lalu. Ketika Oliver masih seorang gentleman, dia memutuskan untuk melakukan perjalanan dengan ayahnya. Tak disangka kapalnya bermasalah. Meskipun ayah dan anak dan kapten selamat, tapi sangat cepat menghadapi masalah kekurangan air dan makanan. Tuan Quinn tahu bahwa makanan dan air tidak cukup untuk 3 orang. Jadi dia memutuskan untuk menembak kapten. Kemudian mengangkat pistol untuk bunuh diri di depan Oliver. Meninggalkannya sendirian di lautan. Untungnya, dia bertahan sampai dia mencapai pulau. Oliver melihat foto yang diambil bersama ayahnya. Dia bertekad untuk memenuhi wasiat ayahnya sebelum kematiannya. Malam itu, keluarga menyiapkan makanan yang lezat untuknya. Tapi dia tidak makan. Dan Nyonya Quinn memegang tangan pria botak itu. Dia mengaku kepadanya bahwa dia sudah menikah. Karena 5 tahun yang lalu, semua orang mengira ayah dan putranya sudah mati. Oliver tidak mengatakan apa-apa setelah mendengarkan. Dia baru saja mengambil segelas air dan pergi ke kamarnya untuk berbaring. Lama tinggal di pulau terpencil. Dia tidak bisa lagi tidur di ranjang empuk. Dia hanya suka tidur di lantai. Ketika Nyonya Quinn ingin memanggilnya ke kamar tidur, kemudian dia segera dikendalikan oleh refleksnya. Kedua kekayaan ini sedang dalam perjalanan keluar. Tiba-tiba ditangkap oleh orang asing. Penculik melangkah untuk menanyai Oliver. Dia bertanya padaku apakah ayahnya meninggalkan sesuatu sebelum dia meninggal. Tapi dia tidak tahu bahwa dia sudah melepaskan ikatannya sendiri. Dia mengambil kursi dan mulai melakukan serangan balik. Menghabiskan 5 tahun di pulau terpencil, Oliver segera berkultivasi menjadi master seni bela diri. Penculik lehernya terpelintir hanya dalam satu nada. Baru sampai rumah dengan selamat, Sheriff datang untuk memeriksa Oliver. Setelah mendengar dia mengatakan dia diculik. Selanjutnya, penculiknya sangat bermasalah. Dia memakai topeng, dia mengenakan jubah biru. Pihak lain tidak mengajukan pertanyaan lagi setelah mendengarkan. Tapi di masa depan Oliver menjadi orang yang baru saja dia gambarkan. Dia pergi ke lokasi konstruksi keluarga yang ditinggalkan. Dia merombaknya sedikit lalu menjadikannya basisnya. Kemudian keluarkan kotak kayu yang dibawa kembali dari pulau terpencil. Angkat busur dengan hati-hati di dalam anak panah. Kemudian luncurkan beberapa bola tenis. Oliver bergerak dengan tegas. Mata yang tenang. Dia menembakkan panah satu persatu. Dalam sekejap mata,
Semua bola tenis disematkan ke dinding dengan panah. Kemudian Oliver mulai melatih otot-ototnya. Dia menggunakan sebatang besi di bar, untuk melatih otot lengannya. Kemudian dia melayang di udara, dengan lembut menekuk perutnya. Meskipun tidak ada yang tahan Oliver. Tapi Nyonya Queen masih belum yakin. Dia mempekerjakannya sebagai pengawal. Oliver tahu bahwa ibunya khawatir putranya akan diculik lagi. Jadi dia setuju untuk membiarkan pengawalnya mengikutinya. Kling berasal dari pensiunan prajurit pasukan khusus. Sambil mengobrol dengan gembira dengannya, dia dengan ceroboh membiarkan Oliver melarikan diri tanpa tahu kapan. Oliver datang untuk mencari mantan pacarnya yang bekerja sebagai pengacara. Dia ingin meyakinkannya untuk berhubungan kembali dengan cinta masa lalunya. Tapi Laurel sudah tahu bahwa dia selingkuh dari saudaranya. Dia segera menolak Oliver. Kemudian Oliver memutuskan untuk kembali ke pangkalan untuk bekerja. Pertama dia memperkuat panah. Setelah waktu yang singkat, panah yang tak terhitung jumlahnya dari semua jenis telah dibuat. Setelah menyelesaikan peralatan, dia mengeluarkan buku catatan tua. Ternyata itu adalah barang yang ditinggalkan ayahnya sebelum dia meninggal. Di dalamnya ada nama-nama penjahat di kota ini. Kehendak Tuan Queen. Harapannya anaknya bisa menggantikannya. Bersihkan mereka semua. Membela keadilan untuk Starling. Target pertama Oliver adalah pria botak. Dia mengandalkan trik terkenalnya sendiri. Dirampok sejumlah besar uang. Mereka yang berani menentang segera disingkirkan olehnya. Oliver mengambil busurnya dan bersiap untuk melakukan perjalanan untuk melenyapkan kejahatan. Sementara pria botak itu bersiap menghadapi orang-orang yang menentangnya. Seorang pengawal tiba-tiba pingsan. Pria botak itu masuk ke dalam mobil. Tapi Oliver tidak akan membiarkan dia melakukan itu. Dia memberitahu pria botak itu. Sebelum jam 10 besok pagi. Harus mengiriminya 40 juta dolar. Kalau tidak, dia akan mati. Lalu dia pergi. Tapi si botak hanya terbiasa mengambil uang dari yang lemah. Jadi dia sangat marah dengan Oliver, dan mengatakan bahwa dia pasti akan mengambil nyawanya besok. Ketika Oliver mendengarnya, dia menembakkan panah. Langsung bikin si botak takut pipis celana. Lalu dia menghilang ke dalam malam. Besoknya, sahabat Tommy menyiapkan Oliver untuk pesta favoritnya. Tempatnya berseberangan dengan tempat persembunyian si botak. Tapi Oliver bukan lagi pemuda sombong seperti dulu. Dia tiba-tiba mengetahui bahwa mantan pacarnya juga ada di sana. Harus secara aktif menemukannya untuk berbicara. Tapi tetap tidak bisa menjelaskan. Telepon berdering. Ternyata itu jam waker. Sudah jam 10, tapi akunnya masih belum meledak. Oliver berpikir. Pria botak ini belum melihat peti matinya dan meneteskan air mata. Pada saat yang sama, pengawal pria botak telah diatur sepenuhnya. Mereka bahkan memanggil polisi untuk memblokade gedung. Sementara dia berpikir, bahkan seekor nyamuk pun tidak bisa mendekat. Kemudian panah Oliver tertancap di dinding. Lampu tiba-tiba padam. Sekarang bawahan menatap lift. Begitu pintu terbuka, panah segera ditembakkan. Menyebabkan seseorang mati di tempat. Oliver masuk ke kamar. Menyadari bahwa Oliver terlalu baik. Dalam kepanikan, salah satu bawahannya mengambil pistol dan menembak dengan liar. Tapi Oliver bisa bersembunyi di dinding dan menghindari mereka semua. Suara pertarungan membuat pria botak itu sangat tidak nyaman. Tapi suara itu dengan cepat menghilang. Junior menatap pintu besar. Tiba-tiba seorang junior bergegas masuk. Dia langsung memakan bom dan peluru. Mengapa tidak begitu baik saat menembak musuh? Olive baru saja masuk dan membunuh seorang junior. Lalu buru-buru masuk dan pukul pria lain. Pria botak itu mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Juga hubungi polisi untuk meminta bantuan. Tetapi bahkan kapten penjaga juga dikalahkan oleh Oliver dalam 2 menit. Kapten segera mengambil pistol untuk mencuri Oliver. Oliver kemudian mengeluarkan granat dan mengakhiri semuanya. Tunggu polisi datang. Baru saja melihatnya mengayunkan tali, pindah ke gedung pihak lawan. Pria ini juga bertarung dengan geng sebelumnya.
Tapi kemudian berubah menjadi bos pesta. Polisi bertanya kepadanya, apakah dia telah melihat seseorang dengan setelan biru baru-baru ini? Oliver menjawab bahwa dia tidak melihat orang seperti itu. Tapi Sheriff curiga. Dia adalah ksatria panah hijau. Menghadapi limbah, Oliver segera menawarkan hadiah kepada semua orang di pesta. Hanya perlu menemukan pria berbaju biru, maka akan ada 20 juta dolar. Seluruh aula tiba-tiba mendidih. Polisi tidak punya bukti. Jadi saya harus pergi dengan tenang. Di sisi ini, pria botak itu sangat khawatir. Meskipun terhindar dari panah hijau, tapi dia segera menembakkan panah beracun ke kamarnya. Karena dia sangat takut, dia mentransfernya 40 juta dolar. Sisi ini, Oliver menerima 40 juta dolar dari pria botak itu. Dia segera membagikannya kepada para korbannya. Pencarian pertama berakhir begitu saja. Nama pria gemuk di buku catatan itu dengan cepat dicoret. Gol kedua Oliver. Itu adalah direktur kapitalis yang suka mengeksploitasi pekerja. Oliver memakai peralatan lagi. Berubah menjadi panah hijau. Di kegelapan malam, bersiaplah untuk memburunya. Penjaga keamanan melihatnya dan menyerang dewan. Tapi meski dipukuli oleh 3 orang, Oliver masih sangat tenang. Setelah menyelesaikan pengepungan, berikan masing-masing anak panah untuk dimakan. Akhirnya pegang mereka dekat dengan ventilasi. Kemudian meraih kepala sutradara dan menekannya ke kipas angin. Minta dia untuk menaikkan upah, mengurangi jam kerja untuk semua karyawan. Kalau tidak, lain kali kita melihatnya, wajahnya pasti akan menempel di sana.